Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى في آية أخرى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus sama-sama kita hormati akhina fillah Ustaz Haji Ahmad Hanafi Zain, Ustaz Yulian Rudianto, para asatidz yang lainnya, pengurus Masjidul Islam yang sama-sama juga kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, mari bersama-sama kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti-hentinya menurunkan atau memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Nikmat yang sekecil-kecilnya sampai nikmat yang sebesar-besarnya. Nikmat-nikmat yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang insya Allah akan mengantarkan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita yang bersalawat terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma di kemudian hari nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka pengajian kita dengan memohon kepada Allah membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga akan menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke kajian kita pada pagi hari ini, sedikit ada pertanyaan. Ada 3 tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sangat cinta kepada umatnya, kepada kita semua. Melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Rasulullah SAW begitu cintanya kepada kita semuanya, sehingga ketika Rasulullah akan pulang ke rahmatullah, yang disebut bukan keluarganya, bukan anaknya, tapi umatnya. Ummati, ummati, ummati. Itu yang diingat oleh Rasulullah SAW. Begitu cintanya kepada umatnya. Begitu juga nanti di padang mahsyar yang disebut oleh Rasulullah, ummati, ummati. Ya Jibril, mana umatku ya Jibril? Paling tidak ada 3 cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda cinta kita kepada Rasulullah pertama, perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak setiap hari, siang, malam, pagi, sore. Jangan pernah luput dari bersalawat kepada Rasulullah SAW. Selain kita bersalawat di dalam salat kita, di luar salat perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedua, apa tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW? Jaga peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah punya peninggalan? Punya waris? Punya. Tapi bukan harta. Kalau kita punya waris harta, Rasulullah bukan. Apa peninggalan Rasulullah SAW? Bapak Ibu sekalian, peninggalan Rasulullah SAW ada 3. 1, Al-Qur'anul Karim. Kita jaga Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kita jaga, kita taruh di lemari terus kita jaga, bukan. Tapi kita baca, kita hayati, kita amalkan. Itu artinya kita jaga apa yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'anul Karim. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah kita jaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW berpesan dalam hadisnya apa? Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga kelak. Mau nggak bersama Rasulullah? Mau banget? Mau banget? Mau banget. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga peninggalan Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi peninggalan Rasulullah. Apa itu? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama. Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris Nabi. Siapapun dia adalah pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hargai, kita hormati
Apa yang kita hormati? Ilmunya. Karena apa kata Rasulullah dalam hadisnya yang lain? Laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia akan seperti hewan. Tidak ada penasehat, tidak ada penerus Rasulullah, karena adanya ulama. Kalau ulama mati semua. Nauzubillah. Nauzubillah. Di mana kita akan bertanya? Kemana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, manusia akan hidup seperti hewan. Bahaim, hewan. Saling apa? Saling menguasai. Yang kuat menguasai yang lemah, dan akan merajalela begitu banyak kemaksiatan. Maka dari keberkahan para ulama inilah. Maka apa kata Rasulullah? Jaga para ulama kita. Jangan dihina, jangan dilecehkan. Dekati, bertanya. Boleh kita buka YouTube, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan, tapi bertanya kepada ulama itu lebih utama, lebih baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya. Ini yang rusak di zaman akhir ini. Akhlak rusak. Dekadensi moral. Ucapan, dengan perbuatan rusak akhlak kita. Sudah tidak saling menghargai, sudah tidak saling menghormati. Ini yang rusak di akhir zaman ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang paling lembut, orang yang paling mulia. Kenapa Rasulullah mulia? Rasulullah itu yang mengajari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang sangat baik, terutama akhlaknya. Kemudian ibadah, tutur katanya begitu mulia Rasulullah SAW. Bagi siapa yang bisa mendalami Rasulullah SAW, biman kana yarjullah wal yawmal akhir. Orang-orang yang mengharap ridha Allah dalam hidupnya, dia akan meneladani Rasulullah SAW. Wal yawmal akhir, orang-orang yang percaya benar, yakin akan adanya hari pembalasan, maka dia akan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang bisa meneladani Rasulullah itu adalah orang-orang yang banyak zikirnya. Tiga itu. Tanpa tiga itu dalam diri kita tidak akan bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pembukaan kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian kita akan
masuk pada kajian kita pada pagi hari ini adalah hamba-hamba Allah yang mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau dulu pernah kita kaji hamba-hamba Allah yang beruntung dunia akhirat. Ada juga yang pernah kita kaji hamba-hamba Allah yang merugi dunia akhirat. Kali ini kita akan mengkaji hamba-hamba Allah yang mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Siapa mereka itu? Yuk kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Kita buka Al-Quranul Karim. Allah sebut di dalam Al-Quran, Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Kalau orang pergi haji kita sebut apa? Duyufur Rahman. Enggak, bukan Duyufullah. Jarang kita sebut Duyufullah. Yang sering disebut Duyufur Rahman. Di dalam Al-Quran ada Ibadur Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ibad, ada abid dalam Quran ini. Dua-duanya jamak dari abdun, hamba. Abdun hamba, abid jamaknya. Ada abdun hamba, ibad. Di mana letak bedanya? Kalau ibad, hamba-hamba Allah yang soleh, yang banyak kebaikan, ibadur Rahman. Kalau abid, hamba-hamba Allah yang banyak keburukannya, maka jangan memberi nama anak kita abid. Ya, ada di kampung saya namanya abid. Saya baru tahu, ternyata abid itu tidak bagus. Hamba Allah yang banyak keburukannya, sedikit kebaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang pergi haji disebutnya Duyufur Rahman. Di dalam Al-Quran disebut Ibadur Rahman. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Ibad. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ibad, hamba-hamba Allah yang banyak kebaikan. Ada lagi di dalam surat yang lain. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enggak habis di situ. Disebut Allah ibad. Siapa mereka itu? Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang tenang, beriman dengan baik dan sempurna. Allah panggil, wahai hamba-hambaku yang mempunyai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridho. Di mana ditempatkan Allah? Di dalam surga. Itu ibad. Nah sekarang kita akan kaji wa ibadur Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita kembali, kita buka dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 63. Kita baca bersama-sama. Siapa mereka itu? Orang-orang yang sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan tersebut.
Mereka adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai Allah dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Silakan Ustaz, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Baik. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Furqan Allah menjelaskan kepada kita agar supaya kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah, termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mau jadi orang mulia? Mau Bapak Ibu? Kalau mau, yuk kita perhatikan ayat Allah yang kita kaji pada pagi hari ini. Sudah termasukkah kita? Kalau belum, yuk kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang mulia dan dimuliakan Allah. Kalau sudah, kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan dengan kajian ini akan menambah kemuliaan kita, menjadikan kita hamba Allah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa kata Allah tadi? Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Siapakah hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan Allah itu? Hauna. Hamba Allah yang rendah hati. Sudahkah kita rendah hati? Sudahkah kita menghargai saudara kita? Sudahkah kita memuliakan saudara kita? Apakah kita masih tetap sombong? Bangga sombong dengan apa yang kita miliki? Kalau kita masih sombong dan bangga dengan apa yang kita miliki, kita belum termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan di sini, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dalam bahasa lain rendah hati itu apa Bapak Ibu? Tawadu. Sering kita sebutkan tawadu, rendah hati, menghargai. Biasanya kita kalau tidak dihargai orang, tersinggung kan? Sering tersinggung karena dia dihargai. Orang yang tidak menghargai itu artinya dia tidak punya sifat haud. Siapakah dia? Dia bangga dengan apa yang dia miliki.
rumahnya, umpama hartanya, apakah ilmunya, apakah kedudukannya yang membuat dia bangga dan sombong. Contoh kecil saja, mohon maaf. Kita jadi ketua RT saja, rendah hati. Rendah hati Bapak Ibu. Jadi lurah rendah hati. Ya tidak? Rendah hati. Jadi ketua masjid rendah hati. Jadi imam masjid rendah hati. Jangan ada kata-kata apa? Bangga. Kalau nggak saya, nggak ada. Inilah sifat Rasulullah SAW. Jadi pengurus masjid rendah hati. Baru saja diangkat, umpama jadi ketua RT, sudah tidak rendah hati lagi kepada yang tadinya biasa bergaul. Setelah itu nggak bergaul lagi. Banyak kan seperti itu? Ada nggak? Nggak ada. Ya nggak ada. Insya Allah tidak ada di sini ya. Sangat jauh. Banyak. Kalau di sini nggak ada. Insya Allah. Semua yang ada dalam masjid ini orang-orang yang rendah hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu nggak beda dengan bapak-bapak atau ibu-ibu. Rendah hati Bapak Ibu. Ibu-ibu umpama, wah motornya baru. Kemarin sama temannya, negor, kena motornya baru, dan negor lagi. Berarti nggak rendah hati. Ya atau tidak? Tahun yang lalu rumahnya masih kontrak. Woi, tahun ini rumahnya baru. Sudah nggak negor lagi. Saudara, itu namanya tidak rendah, tidak rendah hati. Yang baru pulang haji harus rendah hati. Jangan ada rasa hebat, jangan. Biasa saja, rendah hati. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Harus rendah hati. Hauna. Tawadhu, menghargai. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kedua? Kata Allah, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Apabila disapa orang-orang yang lebih rendah daripadanya, lebih rendah apanya? Ilmunya, ekonominya, lebih rendah apapun saja, disapa, jawab atau tidak? Jawab dengan baik, salam. Ada nggak yang kadang-kadang ditegur, melengos? Ada nggak? Ada. Di sini nggak ada. Di sana jauh, di Bogor. Ya, di Bogor sana ada banyak, di sini nggak ada. Insya Allah. Kalau ditegur nggak melengos. Paling tidak cara menegurnya apa? Assalamualaikum. Ini kadang-kadang didoain dengan salam, Assalamualaikum, melengos. Nggak jawab. Na'udzubillah. Sudah didoakan, nggak menjawab. Padahal menjawab salam itu sunnah atau wajib? Wajib. Mengucap salam sunnah, menjawab wajib. Yang tidak jawab salam berarti dosa.
dimanapun saja, mau di masjid, rumah, di jalan, apabila diberi salam, jawab. Itu adalah orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi orang-orang yang bersifat mulia, yang dimuliakan Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya tadi adalah walladzina idza walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Orang-orang yang di malam hari melewati malam harinya, tidak sekedar lewat saja malam hari sampai pagi juga, tidak, tapi yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam, dilewati malam harinya dengan apa? Berdiri sujud. Artinya apa? Salat. Salat apa itu? Tahajud. Walaupun 2 rakaat. Walau 2 rakaat. Apa kelebihan tahajud itu? Orang yang biasa tahajud walau 2 rakaat, wajahnya cerah, wajahnya cerah, nggak usah pakai skincare, sudah cerah, nggak usah pakai skincare, cerah. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Skincare mahal atau murah? Mahal, mahal banget. Ya, kalau tahajud mahal atau tidak? Tahajud murah, nggak pakai bayar. Bangun malam jam 4, salat 2 rakaat, istighfar, mohon kepada Allah, bercahaya wajahnya, glowing, bahasa Italia, glowing, bercahaya. Percaya atau tidak? Glowing. Orang yang mandang, jangan kita yang lihat. Kalau kita yang lihat di kaca, ya kayak kemarin juga. Iya kan? Tapi kalau orang yang lihat, kok sejuk banget ya wajahnya, enak dipandang, adem dipandang. Itu tandanya orang tahajud. Itu di dunia Bapak Ibu. Di akhirat kelak, daripada mahsyar sampai masuk ke surga, wajahnya bercahaya. Itu tandanya di malam hari tidak lewat begitu saja. Tapi apa? Qiyaman wa sujudan, salat tahajud. Kalau kita belum biasa salat tahajud, yuk kita bangun salat tahajud walau 2 rakaat. Kalau sudah biasa, kita tingkatkan. Memang tahajud itu kadang-kadang kita nggak mampu setiap malam. Tidak seperti Rasulullah, nggak mampu. Ada waktu-waktu tertentu kita tertidur, terlelap tidur, bangun-bangun azan. Bisa terjadi, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah kita tidak mengerjakan tahajud. Jangan. Apalagi kita udah umur 60 ke atas ini. Ada yang 60 ke bawah? Ada banyak ya? Iya. Tapi 60 ke atas? Lebih banyak lagi. Jangan tinggalkan tahajud, Bapak Ibu. Jangan tinggalkan sholat witir. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Witir lebih mudah lagi. Setelah sholat isya langsung witir. Tahajud baru setelah bangun tidur. Maka kita akan termasuk, apa kata Allah? Orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjut, kita renung sebentar. Sudahkah kita dari 2 ayat ini termasuk
di dalam dua ayat ini? Sudah? Sudahkah kita termasuk hamba Allah yang tawadu? Sudahkah kita termasuk hamba Allah yang apa? Hamba Allah yang menghargai orang lain? Sudah? Renung. Enggak perlu dijawab. Renungkan. Sudahkah kita termasuk orang yang tawadu? Orang yang menghargai saudaranya, menghargai orang lain? Sudahkah kita termasuk orang yang rendah hati hidup di dunia ini? Dengan bahasa lainnya, masihkah kita termasuk orang yang bangga dan sombong? Masih? Masih? Renungkan. Kita renungkan sendiri. Kalau masih, yuk kita buang sifat itu. Kita jadi hamba Allah yang tawadu, yang rendah hati. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka menjelekkan orang, jangan suka mencaci, mencela orang. Itu tanda orang yang tidak tawadu, tidak rendah hati, tidak bangga dengan apa keadaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita renungkan lagi, sudahkah kita termasuk apa? Yang sujud melaksanakan sholat tahajud di malam hari? Insya Allah. Kalau sudah termasuk, mari kita tingkatkan lagi, kita baguskan lagi sholat kita. Rasulullah SAW itu kalau sholat lama atau cepat? Kalau sholat sendiri lama atau cepat? Lama kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam sedang agak cepat. Kalau sholat sendiri lama. Kenapa lama? Ayatnya panjang. Di situ ada rahasianya Bapak Ibu sekalian. Kenapa ayatnya panjang? Ayat Quran itu ketika kita baca ada nilai-nilai tertentu. Ketika kita baca Al-Quran tidak berwudu. Ketika kita baca Quran berwudu. Ketika kita baca Quran dalam berwudu, dia dalam sholat. Nilainya beda. Kita baca Quran tidak wudu, seperempat nilainya. Boleh atau tidak? Boleh. Itu nilai seperempat. Ketika kita baca Quran berwudu, nilainya naik setengah, 50%. Kita baca Quran lagi ketika kita berwudu dan di dalam sholat, naik lagi 100% nilainya. Kenapa? Baca Quran, berwudu, di dalam sholat. Maka Rasulullah baca ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya panjang, tidak pendek. Di situ ada nilai-nilai yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap huruf saja Quran dibaca, nilainya berapa? 10 kebaikan. Kalau dalam sholat 100 kali 10 berapa? 1000. Kalau yang dibaca Qul saja berapa nilainya? Subhanallah. Apalagi yang dibaca surat Yasin. Masya Allah. Nilai bukan main. 10 kali 10 kali berlipat-lipat ganda. Disitulah rahasianya membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tadi kita renung 2 ayat tadi, sudah kita renung? Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk di dalamnya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau belum termasuk, mari kita mulai sebelum terlambat. Kemudian ayat selanjutnya apa kata Allah dalam ayatnya? Walladzina yaquluna Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengucapkan doa atau berdoa dengan doanya apa? Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Sudahkah kita berdoa dengan demikian? Memohon perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam? Sudah? Insya Allah. Kalau belum, mulai. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Allah ajari kita berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Setiap orang masuk neraka jahanam nggak akan keluar lagi Bapak Ibu. Tidak ada keluar dari neraka jahanam selama-lamanya. Siapa penghuni neraka jahanam itu? Kafir, munafik, musyrik. Maka doa kita jangan sampai kita masuk, jangan sampai kita hidup ini musyrik, jangan sampai kita munafik. Kita nggak kafir tapi munafik, naudzubillah. Nggak kafir tapi musyrik, naudzubillah. Selama-lamanya dalam neraka jahanam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan kita agar supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada yang bisa melindungi kita dari neraka jahanam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya apa tadi? Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Kalau belum tahu artinya Bapak Ibu buka surah Al-Furqan. Ayat berapa itu? Ayat 65, 66. Silahkan dibuka supaya baca ayatnya yang bahasa Arabnya, tapi juga bahasa Indonesia kita ngerti. Akhirnya masa kita berdoa di antara kita dengan Allah, seolah-olah kita sedang berdialog, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hafalkan doa itu. Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak mau menghafalkannya? Kenapa kita tidak mau berdoa dengan demikian? Allah sayang kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kaji lagi teruskan pada kesempatan yang lain nanti. Kita teruskan karena masih banyak sifat-sifat mulia bagi seorang hamba yang diberikan Allah dan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang berkenan Allah, apa yang kita kaji pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala ya karim wa qala ya rahim. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا الله يا فارج الهم يا الله يا كاشف الغم يا الله يا من لا يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله
ارفع عنا البلاء يا الله، ارفع عنا البلاء يا رحمن، ارفع عنا البلاء يا رحيم، ارحمنا يا الله أنت أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranu Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.